Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayunanda Wulandari, NIM 1911031300, nomor absen 23 dari kelas J semester 4. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran yang mensimulasikan pembelajaran penanaman konsep materi simetri, refleksi, dan pengubinan di sekolah dasar. Pertama, materi simetri. Simetri lipat adalah banyaknya lipatan pada bangun datar yang bisa membagi bangun datar tersebut sehingga setengah bagian dari bangun datar tersebut bisa menutupi setengah bagian yang lain. Garis yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua dan kongruen disebut sebagai sumbu simetri. Simetri putar adalah sebuah bangun datar yang memiliki sebuah titik pusat dan apabila bangun datar tersebut dapat kita putar kurang dari satu putaran penuh untuk mendapatkan bayangan yang tepat seperti bangun semula. Pada gambar di samping, ada sebuah bangun datar berbentuk segitiga sama sisi. Jika kita memutar segitiga tersebut sebanyak 1/3 putaran, berlawanan arah jarum jam, maka bentuknya akan tetap sama seperti semula. Kemudian, jika kita memutar segitiga sama sisi tersebut sebanyak 2/3 putaran, hasil bayangannya tetap sama persis dengan bangun semula. Itu artinya segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Apabila kita memutar sebuah bangun datar dan hanya bisa mendapatkan bayangan seperti bangun semula dalam satu putaran penuh, artinya bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar sama sekali. Contohnya adalah trapesium. Bangun datar ini tidak memiliki simetri putar karena kita harus memutar sebanyak satu putaran penuh untuk memperoleh bentuk bayangan trapesium seperti bentuk bangun semula. Yang kedua, materi pencerminan. Pencerminan atau biasa disebut refleksi pada bangun datar merupakan sebuah transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada sebuah cermin datar. Sifat-sifat pencerminan pada bangun datar yakni objek dan bayangan akan selalu sama. Jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin. Tinggi bayangan akan sama dengan tinggi bayangannya. Garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangannya akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat sifat-sifat pencerminan sebagai berikut. Pertama, luas segitiga PQR sama dengan luas segitiga P aksen, Q aksen, R aksen, karena segitiga PQR kongruen dengan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Yang kedua, RA sama dengan R aksen A, PB sama dengan P aksen B, dan QC sama dengan Q aksen C. Artinya, jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga P aksen, Q aksen, R aksen terhadap cermin. Yang ketiga, tinggi segitiga PQR sama dengan tinggi bayangannya atau segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Yang keempat, ruas garis P
P aksen, Q aksen, dan R aksen tegak lurus terhadap garis cermin AC. Yang ketiga, materi pengubinan. Pengubinan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisinya berhimpit sehingga menutup bidang secara tepat, atau tidak ada bab yang tidak tertutup. Segitiga beraturan atau segitiga sama sisi. Karena jumlah ukuran sudut dalam segitiga beraturan ialah 180 derajat, besar ukuran setiap sudutnya ialah 60 derajat. Segi empat beraturan atau persegi. Karena segi empat beraturan sanggup dibangun dari dua segitiga, maka jumlah ukuran sudut dalam segi empat itu ialah 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Dengan demikian, besar ukuran setiap sudutnya ialah 90 derajat. Segi lima beraturan. Gambar di samping ialah segi lima beraturan yang dibagi menjadi 5 buah segitiga kongruen. Setiap segitiga itu memiliki jumlah ukuran sudut 180 derajat. Akibatnya, 5 buah segitiga memiliki jumlah ukuran sudut 5 kali 180 derajat sama dengan 900 derajat. Ukuran sudut ini memperlihatkan campuran antara jumlah ukuran segi lima beraturan dan besar sudut pusatnya, atau sudut yang ada di tengah-tengah segi lima. Karena ukuran sudut sentra itu ialah 360 derajat, jumlah ukuran segi lima beraturan itu ialah 900 derajat dikurangi 360 derajat sama dengan 540 derajat. Dengan demikian, besar setiap sudut dalam segi lima beraturan ialah 540 derajat dibagi 5 sama dengan 180 derajat. Gambar di samping ialah segi 6 beraturan yang dibagi menjadi 6 buah segitiga kongruen. Setiap segitiga itu memiliki jumlah ukuran sudut 180 derajat. Akibatnya, 6 buah segitiga memiliki jumlah ukuran sudut 6 kali 180 derajat sama dengan 1080 derajat. Ukuran sudut ini memperlihatkan campuran antara jumlah ukuran segi lima beraturan dan besar sudut pusatnya atau sudut yang ada di tengah-tengah segi lima. Karena ukuran sudut sentra itu ialah 360 derajat, jumlah ukuran segi 6 beraturan itu ialah 1080 derajat dikurangi 360 derajat sama dengan 720 derajat. Dengan demikian, besar setiap sudut dalam segi 6 beraturan ialah 720 derajat dibagi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Demikianlah pemaparan video pembelajaran yang mensimulasikan pembelajaran penanaman konsep materi simetri, refleksi, dan pengubinan di sekolah dasar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.